Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa setiap hari kita sedang mempelajari hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang masalah ibadah, yaitu kitab tentang salat. Kitabus Shalah, yang kitab ini terdiri dari banyak bab lagi, ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita sudah baca kitab bab yang pertama, bab tentang kewajiban sholat dan kapan sholat itu mulai diwajibkan. Bab yang kedua, bab tentang hukuman mati bagi orang yang meninggalkan sholat, ya, itu boleh, tapi sekali lagi yang boleh melaksanakannya hanya pemerintahan muslimin. Ya. Yang ketiga, bab tentang alasan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu sudah menjadi kafir. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, pendapat yang lain adalah pendapat yang tersebut di bab yang keempat, bab bahwa orang yang meninggalkan sholat, tarikas sholat, itu lam yukafir, tidak dikafirkan, tidak dianggap kafir. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Sebagian mengatakan kafir dia, sebagian ulama yang mengatakan tidak kafir. Lalu kalau tidak kafir bagaimana? Ya dia berdosa besar, ya, berdosa besar, gitu aja. Ini dalilnya. Bab yang keempat. Dalilnya hadis nomor 512 ini sudah dibacakan, lalu 513 juga sudah dibacakan, lalu sekarang hadis nomor 514. Ini kalau sampean ingat apa enggak? Enggak dicatat ya, enggak ingat. Poin-poinnya itu ditulis. Jadi datang jangan cuma nonton gini, dengar, terus pulang. Besok gitu lagi, datang, mendengar, pulang. Hasilnya apa? Hasilnya nanti pas pelajaran terakhir, yang diingat ya yang terakhir itu. Ya, jangan begitu. Dicatat, yang perlu dicatat. Sekarang ada alat-alat canggih gini, dipakai lah. Kecuali sampai ingat, disimpan di otak, filenya kayak komputer itu, kayak ini laptop. Dia bisa menyimpan, dibuka lagi, gitu loh. Jadinya oleh-olehnya itu ada. Oleh-oleh sampean datang ke sini, pulang itu bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ingat. Takut kalau lupa ditulis. Makanya ilmu itu diperoleh dengan ditulis. Kalau tidak nulis, ya tidak dapat ilmu. Nah, ini sekarang hadis nomor yang ketiga tentang bab pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, tapi berdosa besar.
Ini sudah dibacakan juga ini. Terus ini juga sudah ini 515 sudah. 516. Nah ini. Ya kan? 516 sekarang kan? Gue lupa orang gak ada catat ya. Bab hadis nomor 516 wa an Anas bin Malikin, dan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Wa Muadzun, kata sahabat Anas, wa Muadzun, sedangkan Muad sahabat Nabi yang lain itu ketika Anas menceritakan cerita ini bahwa Nabi SAW dan Mu'ad rodifuhu, membonceng Nabi ala rohli, di atas kendaraan. Jadi kata sahabat Anas ini kan pembantunya Nabi, pelayannya Nabi sehari-hari di rumahnya Nabi, yang melayani keperluan Nabi. Jadi selalu bersama Nabi. Sepanjang diperlukan oleh Nabi, dia tinggal sama Nabi. Nanti waktunya pulang tidur ya sudah pulang tidur. Gitu. Anas ini cerita suatu hari Nabi naik kendaraan. Terus Nabi membonceng Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ini Nabi di depan nyupir kendaraan. Kendaraan Nabi itu bukan seperti kita mobil apa motor, bukan. Ya, bihol. Bihol itu kayak keledai dan campuran antara keledai dan kuda. Blasteran antara kuda dan keledai. Nah, Nabi yang menyupiri keledainya itu, mengendalikan keledainya, Mu'ad membonceng di belakang. Jadi dari sini kita dapat pelajaran, boleh gurunya yang bawa mobil, muridnya yang duduk diam. Atau bosnya, kepala dinasnya, direkturnya yang nyupir, pembantunya duduk diam. Itu boleh, dan itu dijalani oleh Nabi. Nabi itu begitu Pak. Pembantunya atau orang lain yang duduk manis, Nabi yang nyupir. Itu saking baiknya Nabi kita itu. Kalau kita kan enggak, kamu enak aja duduk di samping, kayak aku ini sopir terus kamu bosku. Kalau kita kan gitu. Ya. Ya kan? Nah, di antara kita ada yang suka begitu. Nyopir, aku mau tidur, duduk. Nah, kalau kita, Masya Allah. Ini Nabi ini loh, Nabi naik kendaraannya, nyupir, Mu'ad gonceng di belakang. Terus Nabi ngomong begini, Nabi bersabda begini, ya Mu'ad, hei Mu'ad. Nah perhatikan nih Bu, Pak, kita juga sedang belajar bahasa Arab kan. Ada huruf nida, huruf panggilan ini. Ya, kalau ada huruf ya, di belakangnya isim alam, nama orang. Asalnya ini muadzun gitu. Tapi ketika di depannya ada huruf nida, ya, muadzunnya berubah menjadi muadzu. Ya Muadz, wahai Muadz, tulisannya muadzu, membacanya muadz. Itu huruf terakhirnya disukun, dimatikan. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qala, Mu'ad menjawab karena dipanggil, menjawab. Orang di Arab sana, orang Arab sana, kalau bapak ibunya manggil anaknya, ya aulad, hei anak-anakku sini, itu. Ya banati, hei anak-anak perempuanku sini. Mereka menjawab seperti kalau kita, ya bu, ya bapak. Itu jawaban mereka itu labbaik. Itu labbaik ya Rasulullah. Labbaik artinya
aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa sa'daik, ya labbaik wa sa'daik. Wa sa'daik itu dan keberuntunganmu maksudnya, artinya ya. Jadi maksudnya wahai Rasulullah, ada apa ya Rasulullah gitu. Ini Nabi memanggil ya Mu'ad, dijawab labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ini dilakukan oleh Nabi salasan sampai 3 kali. Hei Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Dinyupir lagi. Panggil lagi ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Nyupir lagi. Panggil lagi ya Mu'ad, wahai Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kenapa sampai 3 kali? Karena Nabi mau memastikan ini Mu'ad nih ngantuk enggak ini? Sadar apa enggak ini? Sudah benar-benar siap menerima apa yang aku akan sampaikan apa enggak? Gitulah kira-kira. Ini kira-kira karena apa? Saya enggak tahu kok. Kita enggak tahu persis kenapa sampai Nabi mengulang-ulang 3 kali. Nanti di hadis yang lain kita dapatkan Nabi kalau ngomong sesuatu yang penting diulang sampai 3 kali. Itu. Kita dapatkan keterangan seperti itu. Jadi Nabi manggil sampai 3 kali untuk memastikan yang diajak ngomong ini siap menerima omongan yang akan disampaikan Nabi apa enggak. Karena sudah dijawab sampai 3 kali, tsumma qala, kemudian Nabi baru bersabda, hei Mu'ad, ada apa ya Rasulullah? Oh, bangun dia. Hei Mu'ad, oh masih bangun dia. Hei Mu'ad, oh udah siap dia. Baru Nabi ngomong, Nabi bilang begini, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahullahu 'alan nar. Ini sabda Nabi. Hei Mu'ad, dengar ya. Ma min abdin, ma tidak ada, min dari abdin seorang hamba pun, tidak ada dari seorang manusia pun yang yashhadu, dia selalu bersahadat, dia selalu bersaksi alla ilaha illallah, dengan persaksian yang berbunyi an, bahwasanya la ilaha, tidak ada sesembahan, illallahu, kecuali Allah, wa anna, dan bahwasanya Muhammadan, Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya atau rasulnya, koma. Jadi seperti sudah sering kita sampaikan, kalau di awal kalimat ada kata ma, yang ma itu adalah sebuah huruf yang macam-macam, ma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di dalam surat Qul a'udzu birabbil falaq ini kan ada ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ada kata-kata ma. Ya, ma atau huruf ma ini kata para ulama ahli bahasa itu ada macam-macam. Ada ma itu adalah ismu istifham, kata tanya. Mas muka, siapa namamu? Gitu. Kalau perempuan kepada perempuan, Mas Muki, siapa nama kamu? Perempuan, wanita. Tuh. Ada ma, ini adalah ma
harfu jar, huruf jar. Ada ma syartiyah, ada mau al mausuliyah, ada ma al istifhamiyah, ada ma at-ta'ajjabiyah, untuk menunjukkan keheranan. Ada ma al masdariyah, ada ma zaidah, ada ma nafiyah, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, di sini ma di dalam hadis ini termasuk ma yang ma nafiyah, artinya tidak. Ma tidak, maksudnya tidak ada min abdin, dari seorang hamba pun yang yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak, yang menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, illa, kecuali. Makanya kalau ada ma di depan kemudian di belakangnya ada illa, maka ma ini artinya tidak. Tidak ada seorang manusia pun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, illa, kecuali harramahullahu 'alan nar. Harramahu, Allah pasti mengharamkan dia, ya. Harramahu, pasti mengharamkan dia. Siapa yang mengharamkan dia? Allahu, Allah. Ya. Pasti Allah mengharamkan dia 'alan nar, terhadap neraka, atas neraka. Artinya orang itu haram masuk neraka. Saya ulangi, Nabi mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang selalu bersaksi, selalu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, kecuali Allah mengharamkan dia masuk neraka. Karena ada hadis yang berbunyi begini, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, lalu ulama berpendapat, jadi kalau ada orang sudah bersyahadat, dia pasti akan masuk surga, haram masuk neraka. Sehingga kalau ada orang tidak sholat padahal dia sudah syahadat, dia muslim, dia tidak termasuk orang kafir, dia akan masuk surga. Hanya saja karena dia tidak sholat, nah dia sudah melakukan dosa besar. Padahal dosa besar itu hukumannya atau balasannya adalah masuk neraka. Tapi nanti dia akan masuk surga. Nah, ketika Nabi berbicara seperti ini, qala Mu'ad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru biha annasa, afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala, apakah maka tidak? Apakah fa, maka la, tidak. Apakah maka tidak, kalau bahasa terjemahan letterleknya, kalau bahasa Indonesianya yang terjemah bebasnya itu, ya Rasulullah, lalu kalau begitu apakah tidak sebaiknya ukhbiru, aku kabarkan, aku beritakan, aku sampaikan biha, dengan apa yang engkau ucapkan ini ya Rasulullah, annasa, kepada orang banyak itu, fayastabshiru, supaya mereka berbahagia, senang. Ya Rasulullah, boleh aku sampaikan apa yang kau ucapkan ini kepada orang banyak, bahwa siapa saja yang sudah syahadat dia Allah mengharamkan dia masuk neraka. Boleh aku sampaikan ini kepada orang banyak ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? Idzan, kalau begitu, jika demikian, jika kamu sampaikan ini kepada orang banyak, yattakilu, nanti mereka akan enak-enak. Mu'ad, jangan disampaikan, ini untuk kamu aja. Jadi dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa boleh
seorang guru mengajari muridnya khusus, yang lainnya enggak diajari? Karena alasan tertentu. Boleh, begitu itu boleh. Nabi pernah melakukan ini. Nabi ngomong seperti ini ketika Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah sabdamu ini, perkataanmu ini ya Rasulullah, aku sampaikan kepada orang banyak supaya mereka senang bahwa kalau orang sudah syahadat pasti masuk surga, haram masuk neraka. Boleh enggak ya Rasulullah? Oh jangan, nanti mereka akan enak-enak. Cuma syahadat terus enggak mau ngaji, enggak mau sholat, enak-enak nanti mereka, jangan. Paham maksudnya nih Pak ya? Fa'ahbaro biha, lalu kemudian memberitakanlah biha dengan sabda Nabi ini, dengan apa yang Nabi sabdakan ini tadi. Mu'adz inda mautihi, di waktu dia akan meninggal dunia. Ketika Mu'adz akan meninggal dunia, barulah dia mengatakan ta'assuman, karena takut berdosa. Jadi selama hidupnya Mu'adz tidak pernah menyampaikan hadis ini kepada orang lain. Disimpan saja. Ketika Mu'adz mau meninggal dunia, baru dia sampaikan kepada orang-orang yang hadir di situ. Dengar ya, sebelum aku mati tolong dengarkan. Aku pernah mendengar Nabi dulu bersabda begini. Disampaikan ini hadis ini. Tapi selama hidupnya Mu'adz enggak pernah menyampaikan hadis ini, disimpan aja. Ya, ta'assuman, karena takut berdosa. Ta'assuman artinya khaufan minal ismi, takut terhadap dosa, bitarkil khairi bihi, dengan meninggalkan kebaikan yang ada pada dirinya. Mu'adz punya ilmu, yang ilmu ini diperoleh langsung dari mulut Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sudah wafat. Kemudian Mu'adz menyusul wafat. Sebelum wafatnya disampaikanlah hadis ini. Ini hadis muttafaqun alaih, disepakati atasnya, artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Nah, karena ada hadis ini yang berbunyi barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka. Maksudnya bukan seperti tersebut, seperti ini ansih saja, bukan. Tapi ada penjelasannya, bahwa orang yang bersyahadat lalu mengiringi ucapan syahadatnya tadi dengan konsekuensi orang yang bersyahadat, dia akan masuk surga, haram masuk neraka. Dan konsekuensi ucapan kalimat syahadat adalah ajaran Islam ini seluruhnya, gitu. Jadi saudara, dulu guru kami kalau menerangkan masalah seperti ini, hal seperti ini, itu beliau mengatakan begini. Orang yang bersyahadat itu gampangannya itu seperti orang yang mendaftarkan diri menjadi calon penghuni surga. Orang yang sudah bersyahadat itu ibarat orang yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi penghuni surga. Atau beliau mengatakan begini, gambarannya gini loh. Orang yang bersyahadat itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu sama seperti orang yang mendaftarkan diri menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, pegawai perusahaan atau apalah. Ya, yang gampang aja pegawai negeri, karena sampai hari ini pegawai negeri itu masih diminati oleh orang banyak. Orang itu kepingin jadi pegawai negeri. Padahal banyak juga yang enggak suka jadi pegawai negeri. Tapi ada yang masih kepingin jadi pegawai negeri. Tes berkali-kali gagal, tetap aja tes terus, ya ikut tes terus. Ada ya? Ada kan? Oh banyak, ya itu. Ya, karena apa? Masih minat kepingin jadi pegawai negeri. Nah saya ini Pak, dulu kepingin tidak jadi pegawai negeri, malah ditolak oleh pemerintah. Geng, kalau kamu nggak mau jadi pegawai negeri, dicabut surat izin praktekmu, nggak bisa kamu praktek. Waduh, lah saya sekolah bertahun-tahun nggak boleh praktek, terus gimana? Akhirnya aku menyerah, kalah. Ya sudah, apa yang harus saya lakukan? Ya kamu harus mau ditempatkan di luar Jawa, enak aja kamu
ini catatan pegawai kamu di kami di Departemen Kesehatan, waktu itu namanya Departemen Kesehatan, sekarang namanya Kementerian Kesehatan. Ini di Depkes ini nggak ada, kamu ini belum pernah tugas keluar Jawa, kamu harus mau. Semua dokter tuh merasakan itu kok. Ya nggak semua sebetulnya, ya, tapi dia ngomong begitu. Ini catatan kami, kamu belum pernah keluar Jawa, kamu harus keluar Jawa. Begitu Pak. Ya sudah, saya menyerah. Sama seperti saya itu sebetulnya nggak mau divaksinasi Pak, nggak mau. Tapi kalau nggak vaksinasi nggak bisa pergi kemana-mana, naik pesawat nggak bisa. Sekarang ini syaratnya vaksinasi 1 atau vaksinasi kedua. Padahal saya perlu setiap bulan tuh pulang ke Jawa untuk ketemu sama guru saya yang mengajari saya Al-Quran ini. Nah, kembali ke sini saya saudara sekalian, orang yang bersahadat itu betul haram masuk neraka, ini hadisnya. Tetapi orang yang bersahadat ini harus menjalankan konsekuensi syahadat. Sama seperti seseorang yang mendaftarkan menjadi pegawai negeri, kemudian diterima syahadatnya, orang bersahadat seperti orang mendaftarkan, kemudian diterima pendaftarannya, dia menjadi pegawai negeri, atau mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau anggota Polri, diterima jadi anggota TNI, jadi anggota Polri, itu kan ada konsekuensinya. Kalau sudah diterima menjadi pegawai negeri, ya dia harus kerja, melaksanakan pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Kalau dia menjadi mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau Polri, dia punya konsekuensi. Tahu ya konsekuensi, tahu ya? Nah, itu dia harus melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polri atau anggota TNI. Kerjaanmu apa yang dibebankan kepada kamu jalani. Baru setelah itu nanti kamu akan dapat bayaran sebagai gajimu menjadi pegawai negeri atau pegawai sebagai anggota TNI, anggota Polri, setiap bulan dapat gaji. Tuh. Nah, kalau ada orang ini tiap hari dia bangun tidur keluar dari rumah menyapu jalan. Sepanjang jalan Ayani kah, sepanjang jalan Pelita kah, sepanjang jalan apa gitu, dia sapu, bersihkan. Ada sampah dia bersihkan semuanya. Setiap hari itu sampai 1 bulan. Kemudian setelah selesai 1 bulan, dia datang ke kantor PU minta bayaran. Saya sudah kerja setiap hari, saya sudah nyapu jalan bersih. Jalan yang ini saya kerjakan semuanya. Sekarang saya minta bayarannya. Dijawab apa kira-kira sama kantor PU? Sampai namanya siapa? Loh, di sini nggak ada nama sampeyan itu. Nggak ada gimana? Saya tuh udah kerja tiap pagi. Ya tapi nama sampeyan tuh nggak ada di sini. Yang nggak ada gajinya, orang nggak daftar kok. Nggak ada daftarnya. Ya kamu kerja sia-sia. Ya sama apa tuh seperti orang-orang banyak ini Pak, yang dia berbuat baik kepada orang baik, kepada tetangganya baik, kepada ibu bapaknya baik, ya kepada saudaranya baik, berbuat baik banyak, tapi dia tidak syahadat. Nanti di akhirat minta masuk surga, dilihat oleh Allah, mana catatan kamu nggak ada di sini, kamu pernah syahadat, masuk neraka kamu sana. Gitu Pak. Paham Pak ya? Nah, makanya syahadat itu adalah kuncinya masuk surga. Kalau orang datang kepada Allah bawa kalimat syahadat, dia sudah punya kunci untuk membuka pintu surga. Nah, pintu itu akan terbuka kalau sampean menjalani konsekuensi syahadat tadi. Nah, konsekuensi syahadat adalah sholat, puasa, ya, bayar zakat atau sedekah, sedekah, kemudian kalau mampu ya pergi haji, kalau mampu lagi membayar zakat, kalau enggak ya cuma sedekah saja. Kemudian berbuat baik pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang, berbuat baik dalam kehidupannya, tidak membohongi orang, tidak macam-macam, sudah perbuatan baik yang diajarkan oleh Islam, dia jalani semuanya. Baru orang seperti itu haram masuk neraka, alias dia pasti masuk surga. Ya, ini hadisnya. Nah, yang kedua, hadis nomor 517. Hadis nomor 517,
yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, tapi dia berdosa besar. Dia bisa masuk surga, masih bisa masuk surga, tapi harus dimasukkan ke neraka dulu karena dia tidak sholat. Ya. Ini hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala, Abu Hurairah berkata, qala telah bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda sebagai berikut. Likulli nabiyyin, untuk setiap nabiyyin nabi, likulli untuk setiap nabiyyin seorang nabi, dakwatun ada doa. Maksudnya setiap nabi mempunyai doa mustajabatun yang mustajab. Doa yang mustajabah, maksudnya doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan. Jadi setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Jai. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Fata'ajjala, maka telah menyegerakan, telah mendahulukan, telah membacakan doa yang mustajab tadi. Kullu nabiyyin, setiap nabi, da'watahu, doanya. Setiap nabi sebelum aku sudah melaksanakan, membacakan doanya yang mustajab. Wa inni, dan sesungguhnya aku, ihtabatu, aku masih menyimpan. Aku masih menyimpan gitu aja ya. Dakwati, doaku, ada doaku yang mustajab yang masih aku simpan. Belum pernah aku ucapkan doa itu. Aku simpan untuk apa? Syafaatan, untuk syafaat. Li ummati, bagi umatku, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Fahiyya nailatun, maka dia, doaku yang mustajab, yang baru aku akan ucapkan nanti di hari kiamat, itu nailatun, adalah doa yang pasti akan sampai, akan diterima oleh Allah. Walaupun Nabi yakin seperti itu, Nabi masih mengucapkan insya Allah. Ini Pak tulisannya, insya Allah. Ini shin besar. Shin besar tuh kalau nulis tuh SY. Sya. Terus A. Hamzah. Jadi insya Allah, jika menghendaki Allah, jika Allah menghendaki. Yaitu apa kata Nabi setelah Nabi mengatakan setiap Nabi punya doa yang mustajab, dan setiap Nabi sudah pernah berdoa dengan doa yang mustajab yang milik dia. Tetapi aku menyimpan doa mustajabku sampai nanti di hari kiamat, baru aku akan ucapkan doa itu di hadapan Allah untuk memberi syafaat kepada umatku. Lalu Nabi mengatakan, man mata, barang siapa mati, barang siapa meninggal dunia, min ummati, dari kalangan umatku, yang la yusriku billah, dia tidak menyekutukan kepada Allah syai'an, dengan sesuatu apapun, lanjutannya dakhalal jannah, dia pasti masuk surga, atau dia pasti akan mendapatkan syafaatku. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Jadi karena ada hadis ini, ya, barang siapa dia menjadi umatku, bersyahadat, kemudian dia menjadi umatku, maka nanti aku akan memberi syafaat kepada dia di hari kiamat. Di mana syafaat itu artinya pembelaan. Syafaat itu bisa berarti juga fasilitas. Fasilitas atau apa ya? Syafaat itu kayak gini contohnya. Ya kayak rekomendasi gitu, boleh. Jadi saya tidak punya
tidak kenal langsung tidak kenal dekat dengan Pak Bupati yang dulu, Pak Sufyan Hadi. Ya, enggak kenal dekat, artinya bukan teman saya sehari-hari, jarang ketemu, main ke rumahnya enggak pernah. Bahkan adiknya aja baru tahu, yang laki namanya itu baru tahu gambarnya aja, ketemu sama orangnya belum pernah. Adiknya Pak Sufyan Hadi yang perempuan yang katanya menjadi anggota dewan, aku juga belum pernah lihat orangnya kayak apa. Namanya aja pernah dengar tapi orangnya enggak pernah. Jadi aku enggak kenal dekat dengan Pak Bupati, tapi aku punya teman yang kenal dengan beliau. Teman itu namanya itu Pak Yon sama Bu Sumi. Nah, kalau ada apa-apa, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada beliau lewat beliau berdua ini. Tolong sampaikanlah pesan saya kepingin ngomong nggak bisa sampaikan. Nah, disampaikan. Nah, Bu Sumi dan Pak Yon itu orang yang memberi syafaat kepada saya. Pertolongan. Syafaat itu pertolongan, pembelaan, dan rekomendasi tadi. Ya. Jadi Nabi kita itu nanti Pak akan memberikan rekomendasi kepada Allah. Ya Allah, ini umatku ya Allah, dia mungkin pernah berdosa besar ya Allah, tapi ampunilah dia ya Allah, biarkan dia masuk surga ya Allah. Dan Nabi kalau minta syafaat kepada Allah pasti diterima. Itu syafaatnya Nabi. Nah, syafaatnya sampean ya gak mempan di sana, gak laku. Syafaatnya Nabi laku. Makanya kita hidup untuk beramal baik, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Keperluannya apa? Keperluannya supaya nanti kita di hari kiamat dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Karena waktu di dunia kita membela beliau. Beliau itu ajarannya kalau sholat sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Ayo sholat, rapatkan sofnya. Itu sunnahnya Nabi, itu ajaran Nabi, kita bela. Nah sampean sholatnya pakai jarak, sunnahnya siapa itu? Sunnahnya WHO. Nanti minta syafaat sama WHO di akhirat sana. Jangan minta sama Nabi Muhammad. Nah sampai sini paham ya? Karena ada hadis ini, maka hadis ini menjadi pegangan oleh ulama bahwa orang yang mati kalau dia menjadi umat Muhammad SAW, dia masih bisa masuk surga itu. Nanti Allah, nanti Nabi yang memberi pembelaan kepadanya. Yang ketiga, masih ada banyak ya. Yang ketiga, hadis nomor 513. Wa Ibnu Majah, selain Imam Ahmad, ini salah ya. Bentar. Yang berikutnya aduh kok lewatnya gini. 14 15 16 17-nya kok hilang? Ini 13, 14, 15, 16, 17, oh di bawahnya masih ada 18, nah ini dia. Tadi gini kan, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, siapa saja yang meninggal dunia dari antara umatku yang tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun, nanti akan mendapat syafaatku, nanti dia akan bisa masuk surga. Yang berikutnya 518, yang keempat, wa anhu aidon, dan dari dia juga, dari siapa? Hadis yang depannya dari Abu Hurairah. Jadi dari Abu Hurairah juga, Abu Hurairah mengatakan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, as'adun nasi bi syafaati. As'adu itu bentuk isim tafdhil dari kata sa'idun. Dari isim sa'idun. Sa'idun itu orang yang berbahagia, orang yang senang, orang yang bahagia, orang yang senang. Tapi kalau as'ad itu orang yang
paling senang. Sa'idun juga orang yang sangat senang. As'adu itu orang yang paling senang. Sama seperti kata kabirun, artinya besar. Akbaru, paling besar. Allahu akbaru. Allah itu maha besar, yang paling besar dari segala yang besar-besar itu. Ya. Nah, ini Nabi mengatakan as'adun nas, manusia yang paling bahagia bi syafaati, dengan syafaatku. Orang yang paling bahagia dengan sebab menerima syafaatku adalah man qala, orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah kholison, dengan ikhlas min qalbihi, dari dalam hatinya, bukan karena dipaksa. Rawahul Bukhari, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Jadi hadis ini menerangkan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah asalkan ikhlas dari hatinya, bukan karena mau menikahi orang lalu dia syahadat. Kan ada orang yang mau menikahi orang karena itu orang muslim, aku pengen dia jadi istriku, aku cinta sama dia, aku sayang sama dia, aku suka sama dia, aku pengen dia jadi istriku. Tapi terhalang, aku agamanya beda sama dia, dia muslimah, aku bukan muslim. Nah, supaya bisa dia masuk Islam, syahadat, dia harus bersyahadat. Terus syahadatnya waktu mau menikah. Nah, habis syahadat selesai, balik lagi dia kepada agamanya. Kamu ketipu. Kenapa? Ya karena dia syahadatnya pengen menikahi kamu aja. Dia sudah berhasil menikahi kamu, dia kembali lagi kepada agamanya. Nah, tertipu kamu. Nah, bukan itu, bukan syahadat yang seperti itu yang dimaksud oleh hadis ini. Syahadat yang ikhlas dari hati sanubarinya, bukan karena pamrih apapun. Orang yang seperti ini adalah orang yang as'adun nas, orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Ini hadis sahih rawahul Bukhari. Nah, ini hadis ini juga dijadikan pegangan oleh ulama bahwa orang yang sudah bersyahadat itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi, masih bisa masuk surga walaupun dia melakukan dosa besar, yaitu dengan meninggalkan sholat. Nah, ini. Lalu ini penjelasan ulama aja ya, ini bukan hadis. Di sini diterangkan bahwa sungguh hadis-hadis tersebut di atas menerangkan tentang pengkafiran kepada orang yang dimaksud dalam hadis tersebut di atas adalah kafir nikmat, bukan kafir keluar dari Islam, bukan. Atau makna yang lain, kafir yang mendekati kekafiran, tapi bukan kafir yang asli, bukan kafir yang karena kafir amal saja, bukan kafir keyakinan. Ya, dan sungguh sudah datang banyak hadis tentang hadis-hadis yang selain sholat tadi. Itu hadis yang keempat. Hadis yang kelima, ini Nabi juga pernah bersabda 5, 6, 7, 8. Loh, kok banyak sekali, Pak? Nah, ini besok pagi aja kalau gitu. Nah, sekarang kita ngaji dulu aja kalau gitu. Sampai sini aja dulu pembacaan hadis tentang sholat. Ya, nanti kita lanjutkan besok pagi insya Allah. Sekian aja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.